Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandrawati Putri Wulandari, dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Latar belakang pendidikan saya yaitu doktor di bidang teknik industri. Sebagai seorang dosen yang memiliki tugas tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, Universitas Airlangga telah membekali saya dengan pemahaman dan gambaran terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran melalui pelatihan pekerti dan applied approach dari Universitas Airlangga pada tahun 2021. Pada program studi Sarjana Teknik Industri, Universitas Airlangga, saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini sesuai dengan yang tertulis dalam rencana pembelajaran semester, yaitu mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi tata letak fasilitas yang optimal berdasarkan analisis proses produksi, analisis material, dan kebutuhan ruang dengan menerapkan metode desain tata letak secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk laporan dan presentasi secara profesional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khas dari program studi Sarjana Teknik Industri, di mana fokus dari mata kuliah ini adalah penerapan metode Systematic Layout Planning, serta teknik-teknik pendukungnya yang terdiri dari Operation Process Chart, Activity Relationship Diagram, dan Space Relationship Diagram, sebagai alat bantu dalam proses analisis dan perancangan tata letak yang optimal, termasuk penggunaan perangkat lunak pendukungnya. Selama ditugaskan mengajar, tantangan yang saya temui adalah bagaimana memastikan mahasiswa untuk tetap fokus dan aktif dalam diskusi kelas, mampu meninjau kembali materi yang telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, dan mengaitkan peran satu dengan yang lainnya dalam proses analisis dan perancangan tata letak fasilitas yang semakin membutuhkan kemampuan berpikir kompleks. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah dengan menyisipkan pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif terkini dalam pembelajaran, seperti teknologi gamification. Inovasi ini bertujuan untuk memancing critical thinking mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya dan berkaitan dengan mata kuliah ini. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan dengan metode ceramah atau kuliah satu arah saja dari dosen, tetapi juga memancing interaksi berupa diskusi kelas dan tanya jawab dengan dosen maupun antar mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, saya juga menerapkan pendekatan case-based learning dan atau project-based learning yang bersifat team-based dengan menyusun pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk dapat berlatih berpikir kritis dan melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan studi kasus secara bertahap dari minggu ke minggu, terutama pada masa setelah UTS yang lebih difokuskan untuk pengerjaan proyek akhir dalam bentuk micro-learning. Untuk mendukung project-based learning, mengembangkan modul praktikum atau modul proyek sebagai panduan bagi mahasiswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan setiap topik proyeknya secara mandiri. Dalam pelaksanaan final project, mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok yang memiliki misi untuk merancang tata letak fasilitas berdasarkan data produk, proses, dan hubungan aktivitasnya. Pada setiap minggu pertemuan, modul proyek ini dibagikan melalui platform Hebat e-learning milik Universitas Airlangga dan juga dibahas secara bertahap pada setiap minggunya. Tujuannya agar saya dapat memberikan arahan lebih jelas terkait pengerjaan proyek dan memfasilitasi mahasiswa untuk bertanya jika ada materi atau proses pengerjaan proyek yang kurang dipahami. Selain itu, saya juga memfasilitasi kegiatan diskusi dan presentasi antar kelompok terkait laporan kemajuan kelompoknya masing-masing, serta memberikan refleksi atas proses dari hasil pengerjaan proyek mahasiswa. Proses ini membantu mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam pengerjaan proyek mereka setiap minggunya, sehingga mahasiswa dapat memperbaiki dan menyempurnakan laporan proyek secara bertahap hingga proyek berakhir dapat diselesaikan secara maksimal. Interaksi juga saya bangun di luar perkuliahan melalui platform Hebat e-learning milik Universitas Airlangga atau dengan memfasilitasi diskusi pada Google Chatroom sebagai bentuk pendampingan kepada mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas. Dalam video pembelajaran UKTPT saya, terdapat hal menarik di mana mata kuliah ini memungkinkan saya untuk menggunakan berbagai macam media seperti Lego atau wooden toys sebagai contoh produk untuk ditunjukkan kepada mahasiswa dan mengajak mahasiswa berinteraksi dengan mencermati komponen-komponen produk dan menjelaskan rasionalisasi konsep aliran proses dan material hingga bagaimana visualisasi tata letak untuk pabrik dari produk yang didemokan. Pada pertemuan tersebut, saya membagi perkuliahan menjadi 3 sesi, diselingi waktu istirahat 15 menit sambil melakukan diskusi kelompok kecil terkait studi kasus yang diberikan, sebelum kemudian melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Sehingga diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan menyenangkan, serta materi dapat dengan mudah diikuti oleh mahasiswa.
Proses evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk asesmen penilaian capaian pembelajaran berupa kegiatan partisipatif sebesar 15%, hasil proyek 50%, penilaian kognitif berupa kuis 15%, dan UTS 20%. Adapun kegiatan partisipatif yang dinilai berupa soft skill, kedisiplinan, dan keaktifan mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi dan aktivitas kelas, maupun dalam kegiatan presentasi kelompok. Sedangkan hasil proyek terdiri dari penilaian penyusunan laporan akhir proyek dan dipresentasikan pada akhir semester. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai masukan untuk perbaikan kualitas pengajaran saya ke depannya. Berikut adalah video pembelajaran sebagai gambaran dari unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya pada bidang pengajaran. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Ya, selamat datang kembali ya di perkuliahan perancangan tata letak fasilitas. Sebenarnya ini belum banyak banget pertemuan kita, tapi ini masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Di pertemuan kemarin kita sudah sempat bahas soal kontrak kuliah pasti ya di pertemuan pertama. Kita sudah bahas soal apa saja sih yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan ya. Kemudian tugasnya bentuknya seperti apa, bobotnya seperti apa, bentuk ujiannya apa saja sudah kita sempat bahas. Ditambah juga sempat kita bahas soal pengantar secara umum apa yang akan kalian pelajari tentang perancangan tata letak fasilitas. Nah, di pertemuan sekarang itu kita mulai untuk memahami atau mengenal konsep-konsep fundamental yang perlu kalian perhatikan selama melakukan perancangan tata letak fasilitas ya. Jadi sebelum itu saya perlu menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah dulu ya. Jadi mata kuliah ini itu ditargetkan untuk mahasiswa bisa untuk menyampaikan atau memberikan solusi dari perancangan fasilitas yang optimal dengan mempertimbangkan analisis dari proses produksinya, kemudian aliran materialnya, dan juga space requirement-nya atau kebutuhan ruang. Yang semuanya itu terangkai menjadi satu dan akan kalian laporkan dalam bentuk laporan tertulis dan kalian presentasikan juga secara profesional ya. Jadi di akhir kalian akan diberikan proyek dan di proyek itu kalian akan membuat laporan tertulis dan juga mempresentasikan materinya begitu ya. Itu untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Sementara untuk topik hari ini itu juga ada targetnya ya, yaitu subcapaian mata kuliahnya. Yaitu materi ini akan meminta kalian atau mengharapkan kalian mahasiswa untuk bisa menganalisis produk karakteristik, kemudian mendeskripsikan juga sequence dari proses produksinya seperti apa, aliran materialnya seperti apa, dan mengidentifikasikan production schedule sesuai dengan kebutuhan dan didasari oleh sistematika dari proses perancangan tata letak pabrik gitu ya, tata letak fasilitas gitu, secara sistematis dan cermat. Itu subcapaian dari mata kuliah ini. Oke, tadi di awal mungkin udah lihat slide-nya ya, judulnya adalah Product, Process, and Scheduling Design. Jadi itu adalah topik kita hari ini. Kita akan membahas masalah produk, proses, dan scheduling design. Dan ini perkuliahannya akan dibagi ke beberapa section kecil ya. Jadi supaya kita bisa mendiskusikan part per part dari keseluruhan materi untuk minggu ini. Oke, saya masuk ke pertama. Ini nggak ngantuk kan ya? Oke, facility design. Sebenarnya kalian sudah tahu nggak sih pertama kalian dengar kata facility design itu yang terpikir itu tentang apa? Ayo kita review lagi pertemuan minggu lalu. Sudah? Ya silakan. Tentang tata letak antar fasilitas yang di pabrik. Tata letak fasilitas di pabrik. Ya itu judulnya ya. Ada apa lagi? Itu untuk merancang suatu tata letak agar efisiensi dalam aliran material, proses, dan juga informasi. Untuk tata letak, untuk proses aliran informasi juga. Mungkin ada lagi? Iya, Joanna. Setiap ruangan. Untuk apa? Meletakkan setiap ruangan. Oke, good. Jadi facilities design itu mungkin pikiran kalian ya, kita bikin denah gitu ya. Bikin gimana caranya kita mengatur ruangan-ruangan gitu ya. Mengatur aliran informasi tadi sebutnya gitu. Jadi semua ini dikombinasikan ya dengan kompleksitas tertentu, kalian harus buat facility design-nya, ruang-ruang tadi. Jadi secara nggak langsung kalian tuh kayak agak belajar sebagai arsitek gitu. Ya di sini. Keren kan? Anak teknik industri agak-agak jadi arsitek gitu ya. Tapi ngurusin pabrik gitu ya. Oke, sebelum sampai saya masuk, saya pengen tahu apa yang ada di pikiran kalian ya tentang facility design. Kita main word cloud. Silakan join di Mentimeter. Oke. Menurut kalian apa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian mau mulai melakukan perancangan tata letak fasilitas? Sudah mulai muncul alat dan mesin, proses dan alur produksi. Apalagi?
Bahan penyusun produk. Bahan penyusun produk. Apalagi? Bikin pabrik deh. Di pabrik tuh ada apa aja sih? Setiap departemen boleh tuliskan, departemen. Apalagi? Ruangan yang diperlukan, hubungan antar aktivitas, luas area. Nah, kira-kira dari semua ini, kapasitas mesin, wah expert sekali kalian. Paling mendasar dari semua itu, nggak ada yang terpikir? Misal saya pegang ini, kalian terpikir sesuatu? Produk? Material? Cara membuat produk. Cara membuat produk. Ini apa? Desain Produk. Ya, sebenarnya semuanya ada ya, produk. Terus output dan bahan apa, alur produksi. Tapi semua itu kalian bisa tahu tanpa kalian tahu produk? Iya. Jadi, yang perlu kalian ketahui, oke sudah bisa dihentikan ya. Di sini sudah kelihatan, nanti akan saya pakai beberapa bagiannya. Jadi dari semua ini kalian sebutkan ada layout dan jumlah mesin, kemudian ada proses dan alur produksi, ada lagi kapasitas mesin, alat dan mesin yang diperlukan, kemudian apalagi hubungan antar aktivitas, produk desain dan seterusnya. Semuanya mengerucut pada produk. Ya, jadi kalian harus tahu dulu ketika kalian mau merancang tata letak fasilitas atau pabrik, kalian mau memproduksi produk apa? Sepakat? Atau nggak sepakat? Mungkin ada pendapat yang lain. Enggak Bu, kita nggak perlu tahu produksi, nggak perlu tahu produk dulu, tapi harus tahu apa dulu? Nggak ya? Karena pabrik itu buat apa sih? Memproduksi sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Produk. Oke. Dan itu juga yang jadi materi kita hari ini ya kan? Produk, proses, dan scheduling design. Jadi, ini dia yang harus kalian pikirkan, yang paling kritis kalian perlukan dalam perancangan tata letak fasilitas. Ini diambil dari buku Richard Mutter ya, yang mendevelop systematic layout planning, memang konsep dasar dari perancangan tata letak fasilitas. Jadi dia suggest bahwa kita harus mengingat PQRST ini. Dan yang paling atas adalah produk. Jadi dalam perancangan fasilitas, kalau kalian nggak tahu produknya, apa yang mau kalian produksi? Ya kan? Apa yang mau kalian lihat aliran materialnya? Ya, jadi itu nomor satu yang paling penting, produknya. Jadi produknya apa dan bagaimana kita membuatnya. Yang kedua, quantity. Berapa banyak produk yang harus kita buat? Kenapa kita perlu mempertimbangkan jumlah produk? berpengaruh terhadap jumlah mesin. Karena berpengaruh terhadap jumlah mesin. Apalagi? Berpengaruh pada kebutuhan bahan baku. Berpengaruh terhadap kebutuhan bahan baku. Apalagi? Berpengaruh karena kan kebutuhan jumlah mesin kan semakin banyak akan mengakibatkan jumlah luas area yang dibutuhkan itu semakin banyak juga. Nah, berkaitan dengan mesin tadi, kalau misalnya produknya semakin banyak, mesinnya semakin banyak, luas areanya juga yang dibutuhkan semakin besar. Jadi saling berkaitan ya, gitu. Setelah produk kita harus tahu kuantitinya, kemudian tahu routingnya. Routing di sini bagaimana kita memproses atau memproduksi produk tersebut. Jadi dari operasi 1 ke operasi 2, urutannya seperti apa, itu routing. Kemudian lanjut ke support. Support ini bisa tadi mesin, apalagi kalau kita mau bawa material ke satu tempat ke tempat lain? Material handling. Pakai apa biasanya material handling? Bisa conveyor, forklift, ya, itu support. Kalau kita bikin pabrik nggak ada kayak gitu gimana? Iya, capek duluan ya, gitu. Jadi perlu ada support. Lalu yang terakhir T adalah timing. Kapan kita perlu membuat? Itu memperhatikan apa? Nanti ya, ke depannya kita akan lebih dalam membahas soal proses requirement ini. Kalian harus mempertimbangkan kapasitas mesin. Jadi mesin itu bisa berproduksi selama berapa lama? Sehingga schedulingnya untuk produksi seperti apa? Gitu. Jadi PQRST ini adalah komponen penting dalam perancangan tata letak fasilitas. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, namanya siapa? Nama saya Giliarta dari Teknik Industri Angkatan 2023. Iya. Mungkin saya ingin bertanya terkait produk, karena kita pertama sekali harus memilih produk. Kira-kira ada alasan lain nggak Bu dari pemilihan produk? Karena kebetulan kan bisa jadi produknya itu berbeda tapi alur produksinya sama.
apakah pertimbangan tetap produk yang paling utama untuk tata letak fasilitas atau alur produksi harus sejalan dengan produknya? Oke, good question. Waduh, saya akan membahas itu sebenarnya nanti mungkin akan saya kaitkan lagi jawabannya ke materi berikutnya ya. Saya simpan dulu pertanyaannya. Oke, kembali dulu ke materi saya simpan dulu Juli. Jadi ingat 3 hal di materi hari ini, topik hari ini adalah produk, proses, dan scheduling ya. Produk tadi apa yang mau kita produksi, proses apa yang mau kita bagaimana kita memproduksinya, ya. Schedule itu kapan dan berapa banyak yang kita produksi, terus berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini yang perlu diingat. Kenapa 3 hal ini menjadi satu kelompok yang penting? Karena kalau kalian lihat di sini, semoga kelihatan ya. Di tengah itu ada facility design. Di antara segitiga-segitiga yang lain, itu isinya adalah product design, proses design, dan scheduling design. Artinya, ketiga hal ini itu tidak bisa kalian hilangkan dalam proses perancangan fasilitas, tata letak fasilitas. Jadi, dia ada di tengah, itu disupport oleh ketiganya. Bayangkan kalau segitiga ini semuanya kita lepas. Jatuh? Jatuh. Jadi artinya semua komponen ini support perancangan fasilitas. Dan dia mutually supportive. Ya, kalau dikerjakan sendiri-sendiri bisa, tapi facilities design jatuh. Artinya dia tidak kuat menopang dirinya sendiri. Gitu, tanpa ketiga hal tersebut. Jadi ini adalah unsur yang penting. Kita bahas dulu soal product design. Mungkin ini agak berkaitan juga dengan pertanyaannya Juli tadi. Nah, product design, ketika kita membicarakan product design, desain produk ya gini. Yang perlu kita perhatikan, karena kita sudah tahu kita mau bikin produk mainan truk gitu ya. Apalagi yang perlu kita perhatikan? Detail materialnya, komponennya. Ya. Supaya kita tahu detail komponennya, gimana caranya kita menemukan apa saja material yang dibutuhkan atau part-part komponen yang dibutuhkan dari produk ini. Di list komponennya terus di breakdown. Di breakdown, artinya ini nih, dibuka. Ya. Ada komponen apa aja kalau kalian lihat? Baut. Ada baut, ya ini. Ada rangka yang mana? Yang mana? Ini rangka, Bu. Rangka ya, semua. Apalagi? Roda. Hah? Roda. Apalagi? Kepala truk. Kepala truk. Oh iya, nggak kepikiran ya. Apalagi? Penghubung roda tuh apa? Ini. Oh, iya. Chassis. Apalagi? Banyak ya? Supaya kita tahu detail produknya, kita harus breakdown. Apa saja komponen-komponen pembentuk produk ini. Caranya gimana? Ya dibuka ya. Dibuka, lalu kalian nanti harus membuat, nanti ada yang namanya assembly drawing sama engineering drawing. Oke, sebelum itu, tadi ditanya, Bu, apakah produk itu menjadi satu-satunya yang perlu kita perhatikan? Apakah jenis produk, kalau misalnya berbagai jenis produk itu juga mempengaruhi layout apa tidak? Itu menjawab ini ya, types of product itu mempengaruhi tata letak fasilitas. Jumlahnya, production volume-nya juga mempengaruhi tata letak fasilitas. Mempengaruhi seperti apa? Seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ada grafik yang menyatakan sumbu X-nya adalah varietas produk. Apa sih varietas produk? Variasi jenis-jenis produknya. Contohnya misalnya Indofood punya produk apa aja? Indomie semua ya by the way. Apalagi selain Indomie? Saus. Apalagi? Es krim. Emang ada? Oh, saya nggak pernah mikir. Ada snack. Banyak ya Indofood. Nah itu varietas produk. Sekarang di sumbu Y-nya adalah volume. Diproduksi dalam volume yang seberapa banyak, seberapa besar. Ya. Ketika kalian menemukan bahwa variety produknya itu sedikit tapi volumenya besar, maka kamu mengikuti layout yang dinamakan product layout. Gitu. Dan seterusnya, ada fixed layout, ada group teknologi layout, ada proses layout. Jadi ini mempengaruhi. Jadi kalau produk, tapi kan ada turunannya adalah jenisnya atau volumenya, ada apa, itu mempengaruhi. Ini seharusnya sudah kalian pelajari di sistem manufaktur. Jadi sebelum ngambil mata kuliah ini harus selesai dulu sistem manufaktur ya. Oke, ini yang tadi saya bilang assembly
drawing. Jadi kalian breakdown, lalu kalian gambarkan apa saja secara part-part, partisi gitu. Kemudian kalau sudah, berikutnya ke engineering drawing. Versi meticulousnya, lebih detail seukuran-ukurannya. Gini. Kenapa diperlukan? Karena itu memberikan gambaran bagi engineers yang mau memproduksi. Kita harus pakai mesin bubut berapa gitu ya, yang mana, setting yang seperti apa gitu ya, atau pakai CNC yang dengan settingan seperti apa. Ini perlu. Gitu. Jadi setelah assembly drawing, kita pakai juga engineering drawing. Di sini hal yang penting. Nah, setelah kalian tahu prosesnya produk-produk ini, partnya seperti apa, yang perlu dilakukan berikutnya adalah proses desain. Kalau sudah tahu partnya, gimana caranya kita memproses ini menjadi produk jadi. Ya. Jadi proses desainnya gimana? Motong dulu atau ngemal dulu gitu ya, ngukur dulu atau gimana? Ya. Tahu bahan bakunya apa saja gitu ya. Jadi proses desain di sini menjadi penting. Nah, dalam proses desain kalian perlu ada beberapa tools ya. Yang pertama ada bill of materials, ada operation process chart, ada lagi routing sheet. Semua ini diperlukan untuk menunjukkan proses desain. Nah, bill of materials. Apa kalian sudah pernah mendengar istilah bill of materials ya? Tadi sudah menyebut berarti harusnya sudah kenal. Apa sih bill of materials itu? Dan beberapa dari satu produk menjadi beberapa material penyusunnya. Yang terdiri dari berbagai level. Oke, jadi terdiri dari beberapa level yang membreakdown terhadap beberapa material atau komponen pendukungnya. Jadi biasanya yang paling atas itu dia apa? Produk jadinya, finish good-nya apa? Lalu turun ke level 1, itu level 0 ya. Level 1 turun jadi ada komponen besarnya. Kalau ini apa komponen besarnya kira-kira? Kepala truk. Ini truk ya teman-teman. Komponen utamanya apa? Kepala truk. Chassis. Apa lagi? Badan truknya. Ya. Ya. Nanti breakdown lagi. Di chassis perlu ada apa lagi? Roda. Perlu apa lagi tadi? Ada penyangga itu ya. Ada baut. Itu kalian breakdown lagi level per level sampai yang paling mini komponennya. Gitu. Selain itu, kalian perlu decision. Jadi ketika kalian benar-benar mau bikin pabrik nih, kalian sebagai pemangku kepentingan yang mengambil keputusan, perlu mempertimbangkan untuk membeli atau membuat. Apakah semua komponen ini harus kita buat? Kalau kita buat sendiri? Ya. Jadi hal-hal yang sekiranya lebih efisien secara biaya, secara resource, bisa kita putuskan untuk kita beli aja lewat supplier. Supaya apa sih kira-kira? Biar cost-nya nggak bengkak. Selain cost? Tidak membutuhkan jumlah mesin yang lebih banyak. Tidak membutuhkan jumlah mesin yang lebih banyak. Waktu produksinya juga bisa lebih dihemat. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk bikin ini mainan doang gitu ya. Ternyata untuk bikin pabriknya banyak hal yang kita harus perhatikan. Gitu. Jadi penting untuk memutuskan kita mau make or buy dari komponen-komponen yang mau kita buat gitu, yang membuat jadi satu truk mainan ini gitu. Nah, untuk routing sheet itu lebih mendetail ke operasinya apa saja. Jadi untuk membuat ini kira-kira ada proses apa saja? Pemotongan. CNC untuk ngapain CNC? Untuk membentuk bagian-bagian susah. Untuk membentuk bagian-bagian susah. Apalagi? Pengamplasan, biar kayunya tidak kasar. Apalagi? Pengecetan, pewarnaan. Apalagi? Penguliran. Ya, kalian sudah bisa mengidentifikasi itu. Masukkan ke dalam routing sheet. Masukkan ke dalam routing sheet dan kalian identifikasikan alur prosesnya secara sistematis seperti apa. Dan selain kalian bikin routing sheet-nya, kalian buat juga yang namanya operation process chart. Iya. OPC-nya kalian buat juga. Gitu. Nanti ini akan mempengaruhi apa? Saya balik lagi sedikit. Ini nanti akan mempengaruhi kebutuhan mesin kalian, kemudian quantity dari produk yang harus kalian buat atau komponen yang harus kalian siapkan.
gitu. Jadi di OPC itu secara mendetail ada waktu seharusnya ya, ini versi yang tidak lengkap. Ada waktu, ada juga jumlah komponen yang harus masuk ke dalam OPC dan semua itu bisa mempengaruhi jumlah mesin dan kebutuhan ruang gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kah? Ini kalau diam berarti saya harus, oh jelas ya. Oke, kita evaluasi untuk seksi yang pertama. Jadi materi untuk produk kita sudah selesai di sini. Nanti kita lanjutkan ke section yang kedua. Kita akan bahas mengenai schedule design. Tadi kan sudah proses sudah, produk sudah, proses sudah gitu ya. Berikutnya kita akan bahas schedule design. Dan tolong kalian akses lagi Mentimeternya. Masuk dulu dengan kode ini. 3593 6966. Oke, sudah terlihat? Sudah tulis nama asli ya? Nggak perlu ganteng banget atau cantik banget. Nama aslinya. Sudah? Oke, apa yang kalian lihat sekarang? Oke. Jadi ini adalah kuis untuk evaluasi apa yang kalian sudah pelajari dari topik yang pertama tadi. Sudah muncul lagi? Oke. Mohon maaf ya. Silakan bisa dilanjutkan. Sudah? Oke. Pertanyaan kedua. Sudah muncul? Belum? Oke, sudah. Kita tunggu. Berapa ini yang benar? Oh, oke. Berarti benar paham ya. Next. Sorry. Udah selesai ya? Masih ada pertanyaan? Sisi, kalian di nomor berapa ini? 3. Oke, 17 orang benar. Confirm. Last questions. Apa akibatnya jika analisis produk dan proses tidak dilakukan dengan tepat? Wih, semuanya benar. Oke, layout tidak efisien dan menyebabkan bottleneck. Oke, good. Siapa leadernya? Oh, Asegaf. Asegaf mana Asegaf? Nanti hadiahnya ada di lab ya. Apa tuh yang ada di lab ya? Oke, selamat ya Asegaf. Oke, jadi kita break dulu ya teman-teman. Untuk kita lanjutkan ke section berikutnya yaitu schedule design. Waktu breaknya adalah 15 menit. Sambil nunggu 15 menit break, saya minta kalian bikin kelompok. Bikin kelompok dan mendiskusikan produk ini, ya, rak buku, dengan case study yang saya berikan ini. Oke, jadi setelah ini silakan bikin grup isinya 3 orang. Dan mendiskusikan case ini, nanti kita bahas sambil kita membahas scheduling design gitu. Oke, sampai ketemu 15 menit ke depan. Terima kasih.